bagaimana sih memahami fitrah seksualitas di putra-putri kita, terutama tentunya nanti berhubungan dengan anak-anak. Yang pertama yang ingin saya jelaskan itu tentang definisi. Jadi saya kalau diminta mengisi acara biasanya definisinya ini harus jelas dulu, karena apapun produk hukumnya kalau definisinya nggak jelas ya akhirnya produk hukum itu menjadi timpang atau cacat nanti. Nah, itulah kenapa saya ingin Ustadz-ustadzah memahami dulu apa perbedaan dari kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kejahatan seksual. Nah, selama ini kan ini campur-campur kan, seakan akhirnya kita ya pakai semuanya gitu. Padahal ini berbeda. Apa kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu sudah mengarah ke bagian-bagian intim. Jadi misalnya mulut, payudara, ya vagina, anus, dubur dan sebagainya, itu arahnya sudah ke kekerasan seksual. Nah, jadi kekerasan seksual itu spesifik gitu. Nah, pelecehan seksual itu lebih luas lagi. Misalnya nih, ada mbak-mbak lewat, ya, terus, "Hey gadis, godai kita dong, sweet sweet." Itu saya sedang melecehkan seksual beliau, paham ya? Jadi siulan saya ini itu melecehkan beliau, seksualitasnya beliau. Jadi lebih luas. Kan ustadz-ustadzah saya nggak memegang kan, tapi tiba-tiba saya meloroti celana saya, memperlihatkan kemaluan saya untuk merangsang saya atau merangsang ustadz-ustadzah. Kalau mungkin ustadznya nggak terangsang ya, itu pelecehan seksual ke ustadz-ustadzah. Jadi lebih luas. Jadi mestinya kekerasan seksual bagian dari pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual dalam bentuk apapun itu sebetulnya kejahatan seksual. Jadi pelecehan seksual dalam bentuk apapun sebetulnya itu adalah bentuk kejahatan seksual, walaupun nanti level-levelnya kejahatannya bisa level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Nah, sayangnya undang-undang yang kemarin diprakarsai oleh, saya kurang tahu ya karena tidak begitu paham DPR MPR, undang-undang anti kekerasan seksual gitu. Nah, akhirnya apa? Ya minta maaf kalau suka sama suka, bukan kekerasan, bukan kejahatan seksual gitu. Zina kan harusnya termasuk kejahatan seksual kan. Tapi ya is okay lah, itu apa yang terjadi kan kita bukan belum punya kemampuan untuk ke arah ke sana. Setidaknya ustadz-ustadzah paham ini dulu. Oh, ternyata kejahatan seksual itu bisa bermacam-macam gitu. Nah, ustadz-ustadzah harus paham kejahatan seksual zaman now dan zaman dulu. Saya kan umurnya 49 tahun ya. Iya, 49 tahun. Mungkin di zaman saya dulu kalau mendengar kejahatan seksual itu yang tergambar laki-laki dewasa menjahati seksual perempuan dewasa atau perempuan anak-anak, ya kan? Kalau ada berita, kejahatan seksual, ya pasti laki-laki dewasa menjahati seksual perempuan dewasa atau perempuan anak-anak. Ada perempuan dewasa tapi jarang, sedikit. Nah, kalau dalam penelitian kalau jumlahnya sedikit itu bisa diabaikan. Itu zaman dulu. Nah, zaman now pelakunya bisa siapapun. Saya ulang, pelakunya bisa siapapun. Sasarannya bisa apapun. Saya ulang, apapun. Saya kasih contoh. Di tahun 2021, saya menangani anak SMP kelas 7 perempuan. Itu sejak kelas 4 SD dia sudah diperkosa oleh abang kandungnya sendiri yang nomor 2. Kemudian di salah satu provinsi saya diundang waktu itu karena Bunda Dewi Inong teman saya nggak bisa menangani, akhirnya saya diminta ke sana oleh P2TP2A sebuah provinsi. Mau tahu, anak umur 3 sampai 7 tahun
sebanyak 12 orang, 2 diantaranya perempuan, mereka sudah saling sodomi dan oral seks lewat mulut. Yang zaman saya dulu nggak kepikiran gitu, seperti itu. Kasihnya, apakah anak umur 7 tahun bisa eleksi? Bisa. Jadi, dan sasarannya bisa apapun gitu. Di kita itu ada anak kelas 4 SD dan 1 orang dewasa itu sudah memperkosa ayam. Iya, bahkan yang dewasa ayamnya sampai mati. Ada anak SMA kelas 12, dia tertarik sama kaos olahraga, namanya fetis. Jadi kalau dia memakai kaos olahraga, dia pengen nge-seks. Dicopot, taruh depannya sambil coli, onani, atau masturbasi, atau vape. Jadi luar biasa. Nah, yang tampaknya seakan-akan nggak ada di lingkungan sekitar kita. Jangan salah, banyak yang terjadi ketika dia di masa kecilnya. Saya punya klien laki-laki, dia homoseksual, tidak sama jenis. Mau tahu, dia sejak kecil, sejak TK gitu disodomi sama tetangganya sendiri, nggak ada yang tahu. Ya dia nggak cerita dan sebagainya. Jadi luar biasa ya.